Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita pasti yakin bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak bersyarat, yang begitu sempurna, hanya kita dapat temukan dalam Tuhan Yesus, amin. Tuhan selalu mengasihi kita, tidak memandang siapa kita. Tuhan selalu bilang bahwa aku mengasihimu. Jadi mari hari ini sama-sama kita mau datang ke Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam hidup kita, dalam hidup kami. Sebab Engkau begitu baik dalam hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami menyatakan bahwa kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Tidak ada satu hari pun Tuhan kami tidak merasakan kasih-Mu yang nyata dalam hidup setiap kami. Setiap kami yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang bersyukur kepadamu. Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kedua tanganmu dan nyatakan, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan Yesus, yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, di seluruh hati setiap kami, terima kasih. Terpujilah ditinggikan
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh Yesus, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini setiap kami Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Baik, Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, Shalom semuanya. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi dengan tema euthanasia ya. Coba di next Kak Samuel. Oke, latar belakang euthanasia adalah manusia akan melewati siklus kehidupan dari proses pembuahan, kelahiran, pertumbuhan, dan kematian ya. Dan kelahiran ini pun juga kehidupan, dan kematian adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang berhak untuk menunda atau mempercepat waktu kematian seorang. Ada orang yang mengalami kematian dengan didahului sakit yang lama. Seorang yang juga mengalami sakit tahap terminal akan mengalami kondisi-kondisi yang semakin memburuk, dan penyertaan pun juga semakin parah ya. Permasalahan yang dialami pun juga pengambil keputusan oleh dokter maupun keluarga ya. Nah, bila pengobatan pun ini masih berlanjut atau menghentikan pengobatan, karena bila pengobatan pun dilanjutkan tidak akan membawa hasil dan hanya memperpanjang penyertaan ya. Pasien setelah menghabiskan materi, sedangkan bila dihentikan akan membawa ke fase kematian. Next. Nah, euthanasia pun dirumuskan kematian yang lembut dan nyaman, terutama kepada orang yang menderita sakit yang penuh penyertaan dan tidak tersembuhkan ya. Karena melihat penyertaan ini, maka diusahakan kematian pun dengan mudah dan tanpa rasa sakit ya. Dengan cara mengakhiri hidupnya secara sengaja. Jadi euthanasia adalah pembunuhan dikarenakan rasa kasihan supaya seseorang meninggal dengan cepat untuk mengakhiri penyertaan ya. Nah,
Satu hal ini pun mesti menjadi pro dan kontra sejak dari dulu ya. Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan bagaimana pandangan etika pelayanan terhadap hal tersebut. Next. Nah, ke depan manusia melewati fase kelahiran, pertumbuhan, dan kematian ya. Kematian akan dialami oleh semua orang ya. Kematian pun dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Di antaranya adalah terjadi kecelakaan ataupun sakit penyakit dan pembunuhan ya. Ada orang-orang yang mengalami sakit dalam tahap terminal, kondisi yang semakin parah akan membuat pasien mengalami kesakitan ataupun yang tidak ada harapan untuk disembuhkan. Penyakit lambung sakit tahap terminal biasanya mengalami kesakitan dan putus asa. Ya, ada juga orang di sekelilingnya ia melihat, rasakan kasihan dan mengambil keputusan lebih baik mati daripada menderita. Nah, next Kak. Nah, pengertian euthanasia pun istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yang baik, dan kematian ya. Dan euthanasia pun artinya kematian yang baik atau mati dengan baik ya. Maksud dari euthanasia adalah usaha membuat orang mati tanpa derita. Jadi euthanasia pun ini juga adalah sebuah hal yang mempercepat untuk orang itu bisa menghilangkan rasa sakit dengan cara ya dia mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini ya. Next, Kak Samuel. Nah, pengertian euthanasia adalah upaya untuk memperpendek rasa kesakitan dan pasien yang dialami secara berkepanjangan dan mengakhiri hidup seseorang. Euthanasia adalah pembunuhan tanpa penyertaan ya. Tindakan ini diberikan pada pasien yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Menurut Ikatan Dokter Belanda, euthanasia adalah tindakan dengan sengaja memperpendek atau mengakhiri hidup sebuah pasien ya, dan sebuah dilakukan untuk kepentingan pasien. Dalam buku kode etik pun ini juga diartikan berpindah ke alam baka dengan tenang, tanpa penyertaan, tanpa rasa sakit, dan waktu hidup akan berakhir. Dan penyertaan pasien ini pun juga akan diringankan dengan obat penenang. Ya, next ke Samuel. Nah, pandangan agama Kristen terhadap euthanasia adalah sebuah topik yang kompleks dan kontroversial ya. Berdasarkan ajaran Alkitab, doktrin gereja dan teologi Kristen ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam menilai euthanasia. Next. Nah, euthanasia pun bertentangan dengan hukum Allah. Ini yang pertama, melarang membunuh manusia sebagai tertulis dalam Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Yang kedua adalah mengabaikan kasih Allah yang memberikan hidup kepada manusia. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Next, yang ketiga. Nah, euthanasia menyalahi kedaulatan Allah yang berhak menentukan kapan dan bagaimana hidup manusia berakhir ya, bahwa kita semua tahu bahwa hidup dan mati manusia itu adalah dalam tangan Tuhan ya, sebagaimana tertulis dalam ayat 14 ayat 5, hari-harinya telah ditetapkan, jumlah bulannya ada padamu, engkau telah menetapkan batas-batasnya yang tidak dapat dilampauinya. Nah, yang keempat pun menandakan martabat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Next. Nah, ini pun juga melanggar tanggung jawab ya manusia untuk menjaga dan mengasihi sesamanya, sebagaimana tertulis dalam Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Next. Nah, pro euthanasia. Euthanasia merupakan bentuk kasih terhadap orang-orang yang menderita penyakit terminal atau tidak dapat disembuhkan, yang tidak memiliki harapan atau kualitas hidup yang baik ya. Euthanasia pun menghormati kehendak bebas manusia yang diberikan oleh Allah, yang memberikan hak kepada manusia untuk memiliki hidup atau mati. Jadi bagaimana ini banyak argumentasi baik pro maupun kontra dalam euthanasia pun dari sudut pandang etika pelayanan, juga mempertimbangkan sebuah nilai ya. Next, yang berikutnya. Next, Kak Samuel. Nah, yang kedua adalah kontra euthanasia.
kontranya maksudnya bertentangan dengan hukum Allah yang melarang membunuh manusia yang merupakan dosa besar di mata Allah. Euthanasia pun juga bertentangan dengan kasih Allah yang memberikan hidup pada manusia sebagai anugerah dan karunia-Nya. Ini pun juga melanggar tanggung jawab manusia untuk menjaga dan mengasihi sesamanya sebagai bagian dari perintah Allah. Yang kedua, euthanasia ini bukanlah bentuk kasih yang sejati, tapi bentuk kekerasan yang menyakiti dan membunuh sesama manusia ya. Next. Nah, ini pun juga menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan gereja ya. Dapat menurunkan rasa hormat dan penghargaan terhadap hidup manusia dan membuka pintu bagi praktik-praktik yang lain yang tidak etis seperti ada aborsi, infanticide, eugenika, atau genosida. Euthanasia pun juga dapat menimbulkan rasa bersalah, depresi, trauma, atau konflik bagi orang-orang yang terlibat atau terdampak oleh tindakan tersebut ya, seperti dokter, perawat, keluarga ataupun teman ya. Jadi ini memberikan kesan yang sangat-sangat negatif ya. Next ya, Kak Samuel. Nah, bagaimana solusi dalam mengatasi euthanasia? Salah satunya adalah rekomendasi atau solusi alternatif yang sesuai dengan etika pelayanan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan euthanasia adalah pelayanan hospice, perawatan paliatif, dukungan psikologis, dan bantuan rohani ya. Berikutnya adalah penjelasan singkat tentang masing-masing solusi tersebut. Next. Nah, yang pertama adalah pelayanan hospice ya. Nah, bagaimana pelayanan ini paliatif yang suportif dan terkoordinasi yang bisa disiapkan di rumah atau rumah sakit dengan memberikan pelayanan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual untuk pasien yang menunggu ajal dan keluarganya. Yang kedua adalah perawatan paliatif, adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah kesehatan yang mengancam jiwa melalui pencegahan dan tindakan untuk mengurangi nyeri, masalah fisik, sosial, dan spiritual yang dihadapi pasien selama pengobatan. Next, Kak Samuel. Nah, dukungan psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh profesional kesehatan mental seperti psikolog, psikiater, atau konselor untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi masalah psikologis yang timbul akibat penyakit yang dialami ya, seperti depresi, kecemasan, stres, trauma, atau rasa bersalah ya. Dan ini pun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien dan keluarga nih ya, memperkuat coping positif, serta meningkatkan harapan dan makna hidup. Ada juga bantuan rohani, bantuan yang diberikan oleh pemimpin agama, penasehat rohani, atau sukarelawan agama untuk membantu pasien dan keluarga mengatasi masalah rohani yang timbul akibat penyakit-penyakit yang dialami seperti ada keraguan iman, ketidakpuasan hidup, ketakutan mati, kehilangan tujuan hidup. Ini pun juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rohani pasien dan keluarga yang memperdalam hubungan yang sangat intim dekat dengan Tuhan serta memberikan penghiburan dan pengharapan. Next, Kak Samuel. Nah, lalu berikutnya solusi-solusi alternatif ini solusi dengan etika pelayanan karena mereka menghormati hukum Allah yang melarang membunuh manusia. Bagaimana tertulis tadi di awal Koran 20:13 jangan membunuh ya. Nah, mereka menghargai kasih Allah yang memberikan hidup kepada manusia ya. Next, Kak Samuel. Nah, mereka tunduk pada kedaulatan Allah yang berhak menentukan kapan dan bagaimana hidup manusia berakhir ya. Nah, terus mereka juga menjaga yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Next. Nah, mereka memenuhi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan mengasihi samanya sebagaimana tertulis dalam Markus 12 ayat 31 ya, untuk saling mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri ya, karena tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu saja Pak Doika dan teman-teman presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.